semuanya, perkenalkan aku Nasila Aisyah Saad dan selamat datang di Kipo Media. Nah teman-teman tahu nggak bahwasanya pada tanggal 5 Oktober kemarin Tentara Nasional Indonesia telah memperingati Hari Jadi TNI yang ke-80. Teman-teman tahu nggak, dari banyaknya acara kemarin ada beberapa hal yang menyita perhatian loh. Nah contohnya adalah tentang keberadaan tentara berkuda yang mengawal Bapak Presiden Prabowo pada acara kemarin. Nah, kita mau kepoin nih tentang keberadaan pasukan berkuda yang telah mengawal Bapak Prabowo kemarin menuju lapangan Monas. Yuk kita kepoin. Tentara Nasional Indonesia baru saja memperingati hari jadinya yang ke-80 di lapangan Monas, Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober tahun 2025. Acara ini tentunya berjalan dengan meriah dan penuh hikmat. Penampilan pasukan berkuda yang mengawal Presiden Prabowo ketika hendak memasuki lapangan Monas tentunya menarik perhatian. Pasukan kuda ini atau yang biasanya disebut Batalion Kavaleri Berkuda 1 atau yang sebelumnya bernama Detasemen Kavaleri Berkuda merupakan operasional di bawah Pusat Kesenjataan Kavaleri Kodiklat TNI Angkatan Darat dengan tugas pokok melaksanakan tugas operasi, khususnya patroli pengamanan yang tidak dibatasi oleh jaring jalan. Satuan Kavaleri Berkuda ini terbentuk sejak adanya kuda-kuda hasil rampasan selama Perang Kemerdekaan akhir Desember 1949 dan awal 1950. Dilansir dari P2 Kastekom, sejak 1957, Pusat Kavaleri Angkatan Darat ini mengadakan pembelian kuda dari Australia sebanyak 178 ekor kuda, dan pada 1967 didatangkan kembali kuda-kuda dari Pakistan sebanyak 80 ekor. Itulah cikal bakal berdirinya Detasemen Kavaleri Berkuda atau Denkavkut, Satuan Kavaleri TNI Angkatan Darat yang punya andil besar dalam menjaga keamanan NKRI ini, bermarkas di bawah kaki Gunung Tangkuban Perahu dengan ketinggian rata-rata 2.300 mdpl di Parongpong, Badung Barat, Provinsi Jawa Barat. Denkavkut merupakan satu-satunya satuan kuda yang ada di Indonesia dan termasuk bagian dari Satuan Tempur Angkatan Darat di bawah Komando Pusat Kesenjataan Kavaleri dan Pusat Pendidikan. Dengan anggota kurang lebih sebanyak 335 orang yang identik dengan baret hitam, Denkavkut berperan sebagai satuan yang bergerak cepat dalam skala besar, sekaligus berguna untuk menyerang kejut atau pendobrak yang membukakan jalan bagi pasukan infanteri. Kehebatan Denkavkut dalam menjalankan tugasnya telah dibuktikan di berbagai peristiwa sejak tahun 1963. Di antaranya operasi penumpasan pemberontakan DI, TII, G30S PKI, lalu di tahun 1965 mendapatkan tugas dalam rangka pengamanan dekret presiden serta mengamankan istana negara. Yang terakhir, penumpasan gerakan separatis di timur. Sepanjang kelahirannya hingga sekarang ini, Denkavkut telah melahirkan atlet-atlet berkuda berprestasi yang telah mengharumkan nama TNI Angkatan Darat, khususnya bangsa Indonesia. Denkavkut bukan hanya tentang hewan berkuda yang megah dan tugas-tugas militer, tetapi juga tentang orang di baliknya. Jenis penugasan utama pasukan berkuda Indonesia atau Detasemen Kavaleri Berkuda meliputi operasi pengamanan di medan sulit seperti patroli, tugas-tugas protokoler seperti pengawalan kehormatan dan parade, serta pengembangan olahraga berkuda nasional melalui pembinaan dan pendidikan. Pasukan ini juga aktif dalam operasi militer termasuk penumpasan, pemberontakan, dan membantu satuan lain dalam operasi. Jenis penugasan pasukan berkuda tersebut lebih detailnya sebagai berikut. Untuk penugasan di operasi militer, yaitu patroli di medan sulit dengan misi utama mereka adalah patroli pengamanan di daerah yang sulit terjangkau oleh kendaraan bermotor dan jaringan jalan, seperti hutan atau pegunungan. Kemudian, pada operasi militer, pasukan ini juga terlibat dalam operasi militer untuk melawan perlawanan
atau pemberontakan, seperti pernah ditugaskan dalam operasi penumpasan G30 SPKI dan DTI di Jawa Tengah, serta operasi Seroja. Untuk penugasan lainnya seperti tugas protokoler dan kehumasan, upacara, dan parade, mereka seringkali menjadi bagian penting dalam acara-acara protokoler dan parade militer sebagai simbol kebanggaan dan keunikan. Lalu, pengembangan olahraga berikut, selain tugas militer, mereka juga berperan dalam pengembangan olahraga berkuda di Indonesia dengan membina dan melatih kuda-kuda militer serta mempersiapkan atlet berkuda. Selain itu, pasukan berkuda ini juga memiliki berbagai prestasi yang telah diraih. Pasukan berkuda Indonesia, utamanya dari Detasemen Kavaleri Berkuda dan Kavkut TNI Angkatan Darat, telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional maupun internasional dalam olahraga berkuda, seperti juara Piala Presiden 2025, beberapa juara di kompetisi Eukhinara Volumas Open 2024, dan juara ketiga di Youth Asian Championship tahun 2025 untuk cabang panahan berkuda. Selain itu, atlet-atlet mereka juga menoleh prestasi dalam kompetisi cabang lompat tinggi, menunjukkan kemampuan yang sejalan dengan nilai-nilai tradisional dan modern. Nah, jadi itu tadi teman-teman penjelasan singkat tentang Detasemen Kavaleri Berkuda atau Kavkut TNI Angkatan Darat. Semoga penjelasan tadi bisa dimengerti ya. Nah, sampai jumpa di obrolan seru aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye!